Ya, oke. Oke teman-teman, kali ini ketemu lagi dengan saya Edward. Kita akan berbicara tentang bagaimana proses untuk mengenergize atau mengirim tegangan ke pelanggan TM. Nah, ini adalah kubikel, satu set kubikel di pelanggan TM. Ini LBS ya, ada satu LBS, ini LBS kedua. Kenapa ada dua? Karena sistemnya spindle. Jadi tegangan bisa didapat dari sumber yang ini, juga bisa didapat dari sumber yang ini, tergantung kondisinya. Nah, kemudian ini ada indikator tegangan, ini ada indikator tegangan fasa RST dan juga sama halnya di LBC yang kedua. Kemudian ini adalah kubikel untuk trafo tegangan ya, VT. Nah, ini untuk tujuan pengukuran, nantinya sekunder dari VT-nya dikirim ke kWh meter untuk tujuan pengukuran. Nah, berikutnya sel keempat adalah untuk CB. Nah, di sini ada CB, ada CT, dan juga ada relay proteksinya. Nah, konten kita kali ini juga salah satunya adalah di CT, di current transformer. Ini penting ya untuk kita ketahui. Ini rating CT yang digunakan ini adalah 50/100/5, artinya bahwa bisa menggunakan rasio 50/5 ataupun menggunakan rasio 100/5. Nah, kemudian bagaimana, kemudian salah satu yang penting juga kelasnya adalah 0,2S ya. 0,2S hubungannya ke seperti apa akurasi pengukuran daripada alat ini. Kemudian berikutnya seperti apa pemasangan wiring CT ini. Nah, poin pertama yang perlu kita ketahui bahwa di CT ini ada indikasi atau indikator primer P1 ataupun P2. Nah, itu tertulis di bagian bawah ini ya. Untuk sekarang kita nggak bisa lihat. Nah, di sini tertulis P1. Nah, untuk sebagian merek di satu sisi dibuat P1, di sisi yang lain dibuat P2. Nah, di sini P2-nya tidak tertulis. Tapi kalau di bawah P1 berarti idealnya di atas adalah P2. Nah, poin yang penting kita ketahui satu hal adalah ini arahnya dari arah arus adalah dari atas ke bawah. Ke bawah ini ke sisi pelanggan aspan. Nah, sehingga arah arusnya adalah dari atas ke bawah ya. Nah, kalau arah arusnya dari atas ke bawah, tadi di bawah ini adalah P1. Kalau atas ke bawah, maka di sini P1 dan sisi sekundernya S1 adalah yang di grounding untuk tujuan pengukuran nantinya. Nah, di sini boleh dilihat ya. Di sini walaupun agak mungkin kurang jelas. Ini ada 3 terminal pengukuran. Yang paling bawah adalah 1S1, yang kedua adalah 1S2, dan yang ketiga ini adalah 1S3. Demikian halnya di sini untuk proteksi 2S1, 2S2, 2S3. Nah, yang tadi adalah yang kita ground adalah S1-nya. Nah, yang di bawah ini. Jadi ini S1, S2, dan S3. Oke, yang kita ground adalah S1-nya. Nah, sehingga kita ke atas. Nantinya di terminal ini kita identifikasi ya dari bawah. Sebelumnya kita sudah identifikasi, kita lakukan tes continuity menggunakan ohmmeter. Nah, S1-nya adalah di sini yang ini, kabel ini S1, S2, S3. Jadi yang di ground adalah S1-nya, di mana dia kabel groundnya di sini nggak langsung kelihatan ya, tapi di sisi atas ini itu ini sudah ini ya, ini terhubung ke sini, yang mana ini adalah ground, dan kabel ground ini terhubung di belakang. Nah, seperti itu pada prinsipnya sama antara pasa R, pasa S, dan pasa T. S1, S3 ini yang digunakan, yang mana S1 ini adalah yang di ground. Kemudian S3 ini nanti masuk ke terminal kWh meter nomor 1, dan ini ke terminal kWh meter nomor 2. Dalam hal ini kWh meter yang kita gunakan adalah merek Wasion. Jadi terminal arusnya adalah pasa R, 1, 2, pasa S, 3, 4, dan selanjutnya. Oke. Nah, itu poin penting yang perlu kita ketahui tentang CT dan pengawatannya. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya ini adalah relay proteksi. Relay proteksi yang digunakan adalah merek Siemens dengan tipenya adalah 7SR1003. Nah, relay ini sudah kita setting, nanti di lain waktu kita bicara ataupun bahas lagi khusus tentang relay proteksinya. Nah, kondisi ini sudah siap untuk di-energize, maka kita tutup kubikelnya. Kita tutup.
Ini terkadang agak-agak susah. Oke. Ini sudah tertutup, tegangannya sudah masuk, ini on, sehingga tegangan ke kWh meter juga sudah on, tegangan ke relay juga sudah on. Kemudian berikutnya adalah kita on-kan ini, hubungkan di switch-nya menggunakan ini ada tuas. Nah, posisi sekarang tergrounding, maka kita lepas dulu tuas groundingnya. Kita lepas dulu tuas groundingnya. Oke, jadi tuas groundingnya sudah terlepas. Kemudian ini kita hubungkan. Ini ya, kita ke posisi 1. Oke. Jadi ini sudah siap, maka di sini juga sudah ini ya, nggak perlu lagi dipompa ya, tinggal energize. Oke. Jadi ini kita kirim tegangan ke pelanggan yang mana sudah kita konfirmasi, pastikannya bahwa di sisi pelanggan kubikelnya tidak di grounding. Kita pastikan bahwa di sisi pelanggan kubikelnya tidak di grounding, posisi di pelanggan adalah terbuka di sisi kubikelnya. Oke, kita kirim tegangan ke pelanggan. 1, 2, 3. Nah, ini sudah masuk. Ini indikator bahwa posisinya masuk, dan ini indikator tegangannya. Tapi ini ada nggak nampak ya indikator tegangan di pasar L1. Tadi memang ada permasalahan di kabel untuk indikator ini. Nanti kita akan konfirmasi ke pelanggan, dan pasti ini tidak ada masalah di sisi primernya. Karena kalau ada masalah pasti akan trip dari sisi kubikel. Nah, jadi seperti itu teman-teman, bagaimana proses untuk energize ke pelanggan TM.